everybody, this is DJ and Remix Manado. Please welcome Airpro Revolution Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asdenti Adam, saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran. Nah, jadi strategi pembelajaran merupakan strategi pengorganisasian pembelajaran dengan cara meningkatkan daya tarik pembelajaran melalui bahan ajar yang disajikan. Nah, media pengajaran yang digunakan, mengelola jadwal, dan pengalokasian pembelajaran yang diorganisasikan. Nah, jadi strategi itu dapat kita ciptakan melalui, yang pertama, menciptakan lingkungan kelas yang dapat berpengaruh kemampuan siswa untuk berfokus dan menyerap informasi. Yang kedua, melalui pemahaman. Meningkatkan pemahaman melalui gambar, poster, ikon yang dapat menampilkan isi pembelajaran secara visual. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan poster, afirmasi lucu, dan mengandung humor yang dapat menguatkan dialog internal siswa. Yang keempat, menggunakan alat bantu belajar dalam berbagai bentuk seperti kartun dan karikatur yang dapat menghidupkan gagasan abstrak dan mengikutsertakan pelajar kinestik. Nah, dan yang terakhir, seperti yang membuat kuis, pertanyaan, humor, penjelasan tentang transisi menggunakan berbagai sumber yang dapat mendorong siswa untuk menguatkan pembelajaran yang ia dapat. Sekian dan terima kasih dari saya. Ya, di sini saya perwakilan dari kelompok 6 dan saya sebagai pemateri kedua akan membahas materi mengenai poin B, yaitu klasifikasi strategi pembelajaran, di mana menurut Sanjaya pada tahun 2007 halaman 177 sampai 286 ada beberapa strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jadi di mana poin pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Nah, strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Jadi strategi ini merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru, di mana dikatakan sedemikian sebab dalam strategi ini guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan. Nah, jadi poin yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry, di mana pembelajaran inquiry ini adalah rangkaian pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis. Saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang kompetensi strategi pembelajaran. Nah, di sini kompetensi yang akan kami bahas itu ada 10. Yang pertama yaitu adalah kompetensi guru. Nah, kenapa guru? Karena guru adalah subjek terpenting dari pembelajaran, makanya kompetensi guru itu perlu. Terus yang kedua adalah peserta didik. Nah, kenapa peserta didik? Karena terpenting dalam pembelajaran itu adalah peserta didik. Nah, untuk peserta didik di sini nanti kompetensinya akan dibentuk oleh guru. Selanjutnya itu adalah yang ketiga adalah sebuah tujuan. Nah, tujuan di sini adalah hal paling utama dari kompetensi strategi pembelajaran. Nah, seorang guru harus mengetahui dulu tentang tujuan dari pembelajaran agar nanti pembelajarannya itu bisa berhasil. Yang selanjutnya yang keempat yaitu tentang bahan ajar. Nah, kenapa bahan ajar? Karena di situ nanti akan diisi tentang materi-materi, bentuk materi-materi yang akan diajarkan untuk memenuhi tujuan tadi.
Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini yang nanti akan dilakukan bagaimana guru mengelola kelasnya. Selanjutnya kompetensinya yaitu metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Dan kompetensi selanjutnya yaitu adalah alat. Kompetensi yang ketujuh itu adalah alat. Nah, alat di sini adalah bahan-bahan atau alat-alat apa saja yang digunakan dalam pembelajaran. Bisa sebuah media pembelajaran, contohnya seperti spidol, alat peraga, terus PPT, atau video pembelajaran. Seperti ini yang kami buat contohnya. Selanjutnya yaitu yang ke-8 adalah sumber pembelajaran. Nah, sumber pembelajaran ini bisa dari buku-buku atau bisa kita katakan adalah referensi dari buku-buku atau dari mana sebenarnya guru mengambil pembelajaran itu. Nah, itu juga kompetensinya penting. Selanjutnya itu evaluasi. Evaluasi yaitu di mana guru melakukan penilaian terhadap keberhasilan siswanya. Seperti itu. Yang ke-10 yaitu situasi lingkungan. Nah, di situasi lingkungan ini bisa dilihat dari situasi peserta didik dan lingkungan sekolahnya, lingkungan pembelajarannya. Nah, mungkin itu adalah kompetensi dari strategi pembelajaran. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrar Mau. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya. Oke, langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipengaruhi sebagai tempat atau rujukan di mana bahan pembelajaran bisa diperoleh sehingga sumber belajar dapat berasal dari masyarakat, lingkungan, dan kebudayaan. Misalnya manusia, buku, media, dan lingkungan, dan museum, dan lain-lain. Oke, yang kedua yaitu evaluasi. Nah, evaluasi merupakan komponen yang berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Juga bisa berfungsi sebagai umpan balik untuk perbaikan strategi yang telah ditetapkan. Oke, yang ketiga yaitu situasi dan lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi guru dalam menentukan strategi pembelajaran. Lingkungan yang dimaksud adalah situasi dan keadaan fisik. Misalnya iklim madrasah, letak madrasah, dan lain sebagainya. Dan hubungan antara insani, misalnya dengan teman dan peserta didik dengan orang lain. Komponen-komponen strategi tersebut merupakan pembelajaran akan mempengaruhi jalannya pembelajaran. Untuk itu, semua komponen strategi pembelajaran merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap strategi pembelajaran. Nah, untuk mempermudah menganalisis faktor mempengaruhi terhadap strategi, komponen strategi pembelajaran ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu peserta didik sebagai raw input. Yang kedua, entering behavior peserta didik. Terus yang ketiga yaitu instrumen input atau sasaran. Yang pertama, peserta didik sebagai raw input. Strategi pembelajaran ini digunakan dalam rangka membelajarkan peserta didik. Untuk itu, dalam pembelajaran seorang guru harus memperhatikan siapa yang akan dihadapinya. Yang kedua, seorang pendidik. Yang kedua yaitu entering behavior peserta didik. Oke.
seorang pendidik untuk dapat menentukan strategi pembelajaran yang sesuai terlebih dahulu harus mengetahui pembahasan perilaku baik secara material, substansi, struktural atau fungsional maupun secara behaviorik peserta didik. Yang ketiga yaitu instrumen input, menunjukkan kualifikasi serta kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk berlangsungnya proses pembelajaran yang termasuk dalam instrumental input antara lain guru, kurikulum, bahan atau sumber, metode, dan media. Sasaran itu harus diterjemahkan ke dalam ciri-ciri perilaku kepribadian yang didambakan tersebut harus memiliki kualifikasi. Yang pertama, pengembangan bakat secara optimal. Yang kedua, hubungan antar manusia. Yang ketiga, efisiensi ekonomi. Dan yang keempat, tanggung jawab warga selaku warga negara. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengembangan strategi pembelajaran. Oke, langsung saja langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi urutan pengajaran dan mengelola kelompok konten atau materi dengan menggunakan analisis pembelajaran. Langkah yang kedua yaitu ketika pembelajaran mengikuti penggunaan beberapa peralatan atau peralatan tunggal, analisis menunjukkan bahwa misalnya mengidentifikasi dan menunjukkan berbagai macam peralatan pada peragaan poin pembelajaran. Langkah yang ketiga, ketika kebosanan menjadi hasil akhir dari perkiraan, kelemahan langkah demi langkah, ukuran jika ini menjadi lebih baik, mengorbankan kecakapan diri, urutan ideal mengidentifikasikan, kemudian menggantikan dengan minat dan motivasi pembelajaran. Langkah yang keempat yaitu pembelajaran berkelompok. Langkah ini berhubungan dengan ukuran pengelompokan dengan materi yang akan disajikan dalam pembelajaran. Termasuk dengan langkah yang kelima. Langkah yang kelima yaitu besarnya waktu yang digunakan atau dibutuhkan. Desainer sering mengarahkan pengelompokan belajar pada 2 atau 3 hari. Pengelompokan belajar pada 2 atau 3 hari, bekerja atau dalam semester. Oke, mungkin itu saja langkah-langkah pembelajaran. Sekian.